Baik, akan saya lanjutkan. Ya, nah kita akan mengenal lebih lanjut lagi terkait mikroskop binokuler, karena ini adalah mikroskop yang sering kita gunakan ya di laboratorium kita. Nah, pertama kita ada jadi mikroskop binokuler ada 2 lensa okuler ya. Lensa okuler, ingat ya, lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan penglihatan kita. Kemudian di sini ada lensa objektif, ya, lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan benda atau objek yang akan kita lihat. Kemudian di sini ada stage atau bidang untuk menempatkan objek ya. Dan di bawahnya ada kondensor. Ini kondensor adalah untuk mengatur cahaya yang masuk. Dan di sini ada focusing knob. Di sini ada tombol pengatur fokus ya untuk memainkan fokus. Dan juga di sini ada light source. Di sini juga ada diafragma. Jadi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan digunakan oleh mikroskop ini. Nah, ini penjelasan lebih detail lagi terkait bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri, dan di modul praktikum teman-teman juga sudah saya sertakan ya. Ini mikroskop binokuler, bagian-bagian dan fungsinya. Nah, teman-teman silakan dipelajari lagi ya terkait bagian-bagian dan fungsi-fungsinya. Baik, nah ini terkait dengan mikroskop gitu ya. Nah, mikroskop binokuler ini nantinya kita akan gunakan untuk melihat sel bakteri. Nah, bakteri yang akan kita lihat tentu saja kita akan membuat preparatnya terlebih dahulu ya, preparat yang nantinya kita akan tempatkan di sini untuk kita lihat. Nah, sebelum kita praktek untuk pembuatan preparat, kita perlu tahu dasar teorinya terkait dengan cara-caranya. Nah, nantinya ketika kita akan membuat preparat gitu ya, menempatkan sel bakteri pada sebuah gelas kaca gitu. Nah, kita juga akan melakukan beberapa metode untuk pembuatan preparat tersebut. Ada dikatakan sebagai metode pewarnaan. Jadi di sini akan saya jelaskan terkait pewarnaan sel bakteri. Jadi sel bakteri ini kita warnai agar kita nantinya bisa melihat sel ini dengan mikroskop. Nah, pewarnaan ini ada macam-macam jenisnya ya. Jadi pewarnaan ini diwarnai seperti apa? Apakah diwarnai dengan bermacam-macam warna, ataukah hanya diwarnai dengan satu macam zat warna? Nah, maka kita nantinya akan mengenal pewarnaan sederhana. Yang pertama, pewarnaan sederhana. Ini adalah pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Dan biasanya pewarnaan sederhana ini tujuannya adalah untuk visualisasi bentuk morfologi sel bakteri. Jadi bentuk selnya seperti apa? Apakah fokus itu ya, pernah saya jelaskan ya di struktur sel bakteri ya, fokus, kemudian basil berbentuk batang, fokus berbentuk bulat gitu ya, basil, dan juga ataukah spirila berbentuk spiral. Nah, dengan pengecatan sederhana kita bisa melihat morfologi dari sel bakteri. Nah, itu untuk pewarnaan sederhana, hanya satu macam zat warna yang digunakan. Kemudian yang lebih kompleks lagi, maka ada pewarnaan bertingkat. Nah, pewarnaan bertingkat ini di pewarnaan bertingkat ini ada beberapa macam. Jadi hanya ada lebih dari satu zat macam warna yang digunakan. Nah, salah satu contoh pewarnaan bertingkat, salah satu contoh metode pewarnaan bertingkat yaitu pewarnaan gram ya. Salah satu contohnya adalah pewarnaan gram. Di mana pada pewarnaan gram ini digunakan dua zat warna yang kontras. Jadi ada dua macam zat warna yang kontras yang digunakan pada pewarnaan gram. Nah, tujuan penggunaan pewarnaan gram ini untuk pengelompokan grup atau identifikasi struktur sel bakteri. Nantinya kita akan mengenal bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Seperti itu. Nah, akan saya jelaskan terkait dengan gram positif bakteri dan gram negatif bakteri gitu ya. Nah, ini adalah
salah satu karakteristik dari dinding sel bakteri, maka nanti digolongkan menjadi gram positif dan gram negatif bakteri. Nah, pada dinding sel bakteri yang bersifat gram positif, maka susunan dinding selnya adalah seperti ini. Ada layer peptidoglikan. Kita masih ingat ya, penyusun utama dinding sel bakteri adalah peptidoglikan. Nah, letak peptidoglikan pada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif itu berbeda. Jadi, pertama kita lihat dulu ya, gram positif. Nah, gram positif ini adalah dia mempunyai struktur dinding selnya seperti ini. Jadi peptidoglikan ini sangat tebal dan terletak di paling luar gitu ya, sangat tebal berlapis-lapis dan terletak di paling luar. Sedangkan di sebelah dalamnya ada membran ya, ada sitoplasmik membran dan tentu saja di dalam membran itu ada protein-protein ya, protein-protein integral. Nah, maka nanti bakteri gram positif ini ketika dilakukan pengecatan, maka nanti ketika diamati menggunakan mikroskop, maka permukaan dinding selnya akan tampak berwarna ungu. Sedangkan pada gram negatif, karena gram negatif kita lihat dulu ya struktur dinding selnya. Nah, di dalam gram negatif kita lihat di sini peptidoglikan ini letaknya di tengah-tengah dan layernya itu tidak setebal dengan peptidoglikan pada gram positif dan letaknya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara outer membran dan juga sitoplasmik membran. Jadi di antara outer membran dan sitoplasmik membran. Nah, ingat ya, di sini ada outer membran dulu, baru kemudian peptidoglikan dan kemudian ada sitoplasmik membran. Jadi letaknya di tengah-tengah. Nah, nantinya akan berpengaruh sel bakteri gram negatif ini dicap. Nah, nanti pada diamati dengan mikroskop, maka tampak dinding selnya akan berwarna merah. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Nah, setelah ini akan saya jelaskan ya. Ya, ini struktur skematis ya, gambaran skematis dari dinding sel gram positif dan gram negatif bakteri. Jadi tadi sudah saya jelaskan, dinding sel gram positif itu peptidoglikannya sangat tebal dan letaknya ada di paling luar. Sedangkan pada gram negatif, ini peptidoglikan ini letak lebih tipis dan terletak di antara outer membran dan sitoplasmik membran. Nah, dipahami dulu ya di sini ya, letak perbedaan dari dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, ini kita akan mengenal dulu terkait pengecatan gram. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa pengecatan gram ini menggunakan dua zat warna yang kontras, gitu ya. Nah, pada step-stepnya nanti pengecatan gram, yang pertama sel bakteri itu akan kita warnai menggunakan kristal violet. Nah, kristal violet ini adalah warnanya ungu, ya. Warna dari zat warna kristal violet ini adalah ungu. Jadi ini zat warna pertama yang digunakan yaitu kristal violet ya. Ini pertama sel bakteri itu kita akan cat menggunakan kristal violet. Nah, maka kristal violet ini akan, kalau di dalam gram positif, ingat ya tadi struktur dari dinding selnya, paling luar adalah peptidoglikan. Nah, maka di dalam bakteri gram positif, maka kristal violet ini akan terikat kuat dengan peptidoglikan ya, terikat kuat di peptidoglikan pada bakteri gram positif. Sedangkan di bakteri gram negatif, ingat ya tadi di paling luar adalah outer membran. Sedangkan peptidoglikan itu terletak di tengah-tengah. Yang paling luar adalah outer membran. Maka ketika diberi zat warna kristal violet, dicat kristal violet, maka yang terikat itu adalah outer membrannya. Jadi yang mengikat kristal violet itu adalah outer membrannya, ya. Outer membrannya. Ingat di sini ya ada perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan larutan iodin. Larutan iodin ini fungsinya adalah untuk memperkuat. Jadi memperkuat zat warna kristal violet tadi agar lebih kuat melekat gitu ya.
Nah, ketika diaplikasikan iodin, maka di bakteri gram positif tetap ya kristal violet akan terikat di peptidoglikan, dan pada gram negatif kristal violet akan terikat di tetap terikat di outer membrane gitu ya. Nah, ini berarti kalau tadi di step pertama dan step kedua ya, sama-sama bagian luar itu akan berwarna ungu ya, sama-sama semuanya akan berwarna ungu sama-sama. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pemberian larutan alkohol. Nah, larutan alkohol ini tujuannya adalah untuk zat fiksatif. Nah, ingat bahwa alkohol ini adalah bisa melarutkan lemak ya, yang mana lemak ini adalah komposisi dari outer membrane. Jadi ketika nanti alkohol di diaplikasikan pada sel tadi ya, pada gram bakteri positif, ini zat warna akan tetap terikat pada peptidoglikan ya, karena kristal violet ini terikat di peptidoglikan, sedangkan peptidoglikan ini tidak berpengaruh dengan adanya alkohol atau tidak larut dengan adanya alkohol. Sedangkan kita ingat bahwa pada bakteri gram negatif gitu ya, pada bakteri gram negatif yang terikat kristal violet tadi kan terikat di outer membrane. Nah, ingat membran itu isinya membran ini adalah berisi lemak gitu ya, yang akan terlarutkan dengan alkohol. Maka tadi ketika diberi alkohol, maka zat warna ungu yang menempel pada outer membrane ini akan hilang. Sehingga nanti hasil akhir dari setelah diberi alkohol, maka dinding sel dari gram bakteri positif tetap akan berwarna ungu, sedangkan pada gram negatif akan hilang, ya, akan hilang karena tadi outer membrane terbawa oleh alkohol, terlarutkan oleh alkohol. Nah, itu step yang ketiga. Lalu step yang keempat, ini adalah zat warna yang kedua, yaitu zat warna safranin. Safranin ini berwarna merah. Jadi kalau tadi kristal violet ungu, kalau yang safranin ini adalah merah, ya, merah. Maka ketika diberi pengecatan pengecatan zat warna merah pada gram bakteri positif, karena sudah ada warna ungu di situ yang menempel kuat di peptidoglikan, maka si warna merah ini kalah dengan warna ungu yang menempel kuat di peptidoglikan. Maka pada bakteri gram positif ini akan terlihat berwarna ungu. Nah, sedangkan pada bakteri gram negatif gitu ya, karena tadi sudah hilang, warna ungunya sudah hilang, dan karena ungunya sudah hilang, ketika diaplikasikan zat warna lain, yang dalam hal ini adalah safranin berwarna merah, maka nanti pada akhir pengecatan akan berwarna merah. Nah, ini bedanya gram positif dan gram negatif ya. Jadi pada bakteri gram positif nanti setelah akan diamati dengan menggunakan mikroskop, dinding selnya akan terlihat berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif dinding selnya akan berwarna merah. Oke, seperti itu terkait pengecatan gram. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya ya, kita akan praktek ya bagaimana step-step pengecatan gram ini ya, agar teman-teman akan lebih mudah ingat, akan lebih lama ingatnya. Nah, itu terkait dengan pengecatan gram. Nah, dan dan seperti ini ya. Jadi pertama tadi diberi kristal violet, lalu diberi iodin, tetap sama-sama berwarna ungu. Lalu dengan adanya pemberian alkohol, ini alkohol digunakan untuk decolorization ya, untuk dekolorisasi. Maka di sini tidak ngaruh karena terikat kuat di peptidoglikan. Sedangkan pada gram negatif akan larut karena kristal violet tadi terletak di outer membrane, yang mana itu alkohol. Nah, kemudian setelah diberi zat warna yang kedua, maka pada bakteri gram positif tetap berwarna ungu, sedangkan pada bakteri gram negatif dia akan menyerap zat warna yang kedua, warna merah. Nah, seperti itu ya, gram positif dan gram negatif bakteri.